Oke adik-adik, video kali ini penting banget karena kita akan membahas prediksi soal yang akan keluar di UMPTKIN 2025. Oleh karena itu, buat kalian yang lagi berjuang untuk persiapan UMPTKIN, silahkan ditonton video ini secara fokus dan konsentrasi. Sediakan alat tulis, buku, dan pena, catat semua materi ataupun tips yang akan dibahas nanti. Tapi, sebelum masuk video ini, sebaiknya kamu nonton dulu video pembahasan materi UMPTKIN. Biar nanti bahas soalnya lebih tergambarkan, karena udah tahu poin-poin aja yang dibahas di materi UMPTKIN 2025. Oke adik-adik, sebelum masuk ke pembahasan soal, boleh banget ya bantu Mimin untuk subscribe channel ini, sehingga Mimin akan lebih semangat lagi untuk upload materi ataupun latihan soal UMPTKIN. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga follow Instagram Trik UMPTKIN, karena di sana Mimin sering mengadakan tryout gratis. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, ini adalah prediksi untuk soal penalaran akademik. Pada soal ini, diketahui 5 orang siswa akan mengikuti kegiatan pramuka. Mereka adalah Budi, Arif, Sinta, Lala, dan Deni. Jika jarak rumah Sinta ke tempat kegiatan tidak sejauh jarak rumah Lala ke tempat kegiatan, sementara jarak rumah Arif tidak sedekat jarak rumah Deni ke tempat kegiatan, siapakah yang jarak rumahnya ke tempat kegiatan yang paling dekat? Oke, kita bahas pelan-pelan, jelas, dan mudah dipahami ya. Nah, di soal diketahui ada 5 orang siswa, yaitu Budi, Arif, Sinta, Lala, dan Deni. Dan kita diminta untuk mencari siapa yang rumahnya paling dekat ke tempat kegiatan pramuka. Oke, kita analisis dari informasi soal. Pertama, jarak rumah Sinta ke tempat kegiatan tidak sejauh jarak rumah Lala ke tempat kegiatan. Nah, artinya Sinta lebih dekat daripada Lala. Karena kalau tidak sejauh itu, berarti maknanya lebih dekat. Informasi yang kedua, sementara jarak rumah Arif tidak sedekat jarak rumah Deni ke tempat kegiatan. Nah, artinya berarti Deni lebih dekat daripada Arif. Nah, selanjutnya kita selesaikan soal dari informasi yang sudah kita urutkan tadi. Dari informasi 1, Sinta lebih dekat dari Lala. Dan dari informasi 2, Dani lebih dekat dari Arif. Apakah Arif itu jaraknya jauh? Nah, iya, karena dia tidak sedekat Deni, maka Deni cukup dekat. Sekarang kita bandingkan antara kandidat yang dekat, Sinta dan Deni. Sinta diketahui lebih dekat dari Lala, tapi bisa jadi masih jauh. Dan Deni lebih dekat dari Arif, yang mungkin rumahnya sangat jauh. Jadi, Dani lebih punya alasan untuk menjadi yang paling dekat. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, apabila nanti kalian pas ujian ketemu lagi dengan soal seperti ini, kalian bisa banget menggunakan tips cepat dalam menjawab soal seperti ini. Pertama, baca setiap kalimat perlahan dan ubah ke bentuk perbandingan. Contohnya, tidak sejauh artinya lebih dekat, tidak sedekat artinya lebih jauh. Kedua, buat urutan seperti tangga dari dekat ke jauh. Gampangnya kalian bisa menggunakan tanda kecil artinya lebih dekat dari, atau besar artinya lebih jauh dari. Nah, yang ketiga, coret pilihan yang tidak mungkin. Kalau sudah jelas ada yang lebih jauh, kalian hilangkan dari pilihan, fokus ke yang paling dekat. Nah, untuk pemahaman lebih lagi, kalian bisa cek contoh soal di bawah ini. Ada 3 orang siswa akan pergi ke perpustakaan. Mereka adalah Tono, Gita, dan Riko. Diketahui bahwa jarak rumah Gita lebih dekat daripada rumah Tono ke perpustakaan. Yang kedua, jarak rumah Gita tidak sedekat rumah Riko ke perpustakaan. Pertanyaannya, siapakah yang jarak rumahnya ke perpustakaan yang paling dekat? Nah, untuk jawaban ini mudah sekali ya. Kalian bisa banget langsung cari jawabannya dan tulis jawaban kalian di kolom komentar, oke? Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Semua pemenang lomba adalah peserta yang tepat waktu. Tidak ada peserta yang tepat waktu yang tidak serius. Jika Budi adalah pemenang lomba, apa yang bisa kita simpulkan tentang sifatnya? A. Budi tidak serius. B. Budi mungkin serius. C. Budi serius. D. Tidak dapat diketahui Budi serius atau tidak. Oke adik-adik, soal ini masih termasuk ke dalam jenis soal penalaran akademik. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Pada soal ini, diketahui 2 premis. Premis 1, semua pemenang lomba adalah peserta yang tepat waktu. Premis 2, tidak ada peserta yang tepat waktu yang tidak serius. Nah, fakta yang diketahui atau kesimpulan, Budi adalah pemenang lomba. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita simpulkan dari sifat Budi?
Oke adik-adik, sebelum kita jawab soal ini, Mimin kasih dulu waktu untuk adik-adik berpikir dan mengerjakan secara mandiri. Silahkan dikerjakan, lalu kirim jawaban kalian di kolom komentar. Oke, sekarang mari kita bahas soalnya bareng-bareng. Nah, langkah pertama kita ubah dulu ke bentuk logika sederhana. Kalimat 1, semua pemenang lomba adalah peserta yang tepat waktu. Artinya, kalau dia pemenang, maka dia tepat waktu. Pemenang tepat waktu. Kalimat 2, tidak ada peserta yang tepat waktu yang tidak serius. Semua yang tepat waktu pasti serius. Tepat waktu serius. Nah, langkah 2, masukkan fakta bahwa Budi adalah pemenang. Budi adalah pemenang. Dari kalimat 1, setiap pemenang pasti tepat waktu. Berarti Budi tepat waktu. Lalu dari kalimat kedua, semua yang tepat waktu pasti serius. Maka Budi pasti serius. Jadi kesimpulannya, Budi adalah pemenang dan dia adalah orang yang tepat waktu dan serius. Jadi jawaban yang tepat adalah Budi serius. Jawabannya adalah C. Oke adik-adik, untuk menjawab soal seperti ini, kalian bisa menggunakan tips di bawah ini. Silahkan di screenshot ataupun disalin ke catatan kalian ya. Oke adik-adik, untuk menguatkan kemampuan kalian dalam menjawab soal, boleh banget kalian cobain latihan soal di bawah ini ya. Silahkan dijawab, lalu berikan jawaban kalian di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 disajikan sebuah gambar yang menyajikan data perbandingan GKG, gabah kering giling, dan produksi panen padi di Indonesia pada tahun 2022. Lalu pertanyaannya adalah, berdasarkan gambar tersebut, perbandingan luas panen dan produksi gabah kering giling di Indonesia pada tahun 2022 yang terbesar terjadi pada A. bulan April, B. bulan Maret, C. bulan Februari, dan D. bulan Januari. Oke adik-adik, mari kita bahas soalnya bersama-sama. Coba kalian perhatikan grafik. Nah, grafik tersebut menunjukkan produksi GKG gabah kering giling dalam juta ton dan juga luas panen dalam juta hektar. Dan kalian diminta untuk mencari perbandingan terbesar antara produksi GKG dan luas panen. Artinya kita harus mencari bulan di mana produksi paling besar dibandingkan dengan luas panennya. Oke, langkah-langkah dalam menjawab yang pertama, fokus ke dua garis. Yang hijau itu adalah produksi GKG juta ton. Yang coklat itu adalah luas panen dalam juta hektar. Langkah kedua, ambil nilai dari beberapa bulan. Karena pada pilihan ganda itu hanya tercantum bulan April, Maret, Februari, Januari, maka bulan-bulan lain kita abaikan saja ya. Pertama kita lihat bulan Januari, untuk produksinya sebanyak 2,6 juta ton dan luas panennya 0,47 juta hektar. Lalu kita bandingkan, 2,46 dibagi 0,47 sama dengan 5,23. Dan sama dengan Februari, Maret, April, tinggal kalian bandingkan. Februari 4,08 dibagi 0,77 sama dengan 5,30. Maret 9,54 dibagi 1,76 sama dengan 5,42. April 7,74 dibagi 1,42 sama dengan 5,45. Nah, sekilas terlihat semakin besar hasil bagi, semakin efisiensi panennya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A ya, bulan April 2022 dengan hasil perbandingan 5,45. UMPTKIN tinggal hitungan hari tapi masih belum paham apa-apa? Nah, tenang, ada paket sukses UMPTKIN yang siap bantu kamu sukses UMPTKIN 2025. Nah, jadi paket sukses UMPTKIN adalah paket belajar untuk persiapan UMPTKIN yang berisi berbagai fasilitas lengkap yang berguna untuk memaksimalkan persiapan UMPTKIN 2025 kalian. Ada rincian materi UMPTKIN lengkap, latihan soal dan pembahasan tuntas, tryout, kuis, teknik menjawab soal, simulasi UMPTKIN, prediksi soal UMPTKIN, kumpulan kosakata bahasa Arab, bahasa Inggris, sinonim dan antonim, serta berbagai fasilitas lainnya yang tentunya berguna untuk persiapan UMPTKIN kalian. Paket ini juga telah membantu meloloskan banyak camaba sejak 2021. Ada yang lolos ke kampus terbaik, ada yang lolos di jurusan terbaik, ada yang lolos pada pilihan pertama, jalur lintas jurusan, bahkan dari SMK juga ada yang lolos loh.
Nah, kata mereka, soal yang ada di paket ini hampir mirip dengan soal yang ada di ujian. Jadi sangat membantu banget ya. Nah, buat kamu yang butuh paket sukses SoMPTKN ini, langsung aja chat sekarang ya. Chat sekarang sebelum kuota kehabisan. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, berikut ini adalah soal narasi literasi membaca. Nah, silakan kalian baca dulu narasi di bawah ini ya. Oke, pada soal ditanyakan narasi yang tepat berdasarkan teks di atas. A. Pengembangan etnoagrikultur pada masyarakat kampung Cirendeu dilakukan berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh ketua adat. B. Salah satu motif pengembangan etnoagrikultur pada masyarakat kampung Cirendeu adalah untuk perlawanan terhadap kolonial Belanda. C. Pemerintah kolonial Belanda sering merampas padi dari kalangan petani, sehingga masyarakat kampung Cirendeu enggan menanam padi di sawah. D. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan pertanian tradisional di kampung Cirendeu dilakukan melalui mufakat bersama tokoh adat. Oke adik-adik, kalau kalian tadi sudah baca narasi yang di atas, bisa kita jabarkan poin-poinnya. Yang pertama, sejak 1924 masyarakat di kampung Cirendeu tidak makan beras tapi singkong. Alasannya, pertama karena wilayah mereka pegunungan dan air terbatas. Kedua, mereka ingin punya pangan yang cukup agar tetap sehat dan kuat. Dan yang terakhir, tujuannya agar bisa melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Nah, poin yang ketiga, lahan ditanami singkong dan tanaman kering lain. Poin 4, singkong diolah jadi nasi singkong dan kue bernilai ekonomi. Poin 5, pemerintah memberi penghargaan berupa sertifikat masyarakat mandiri pangan. Lalu pertanyaannya, pernyataan yang tepat berdasarkan narasi di atas adalah? Oke, mari kita bahas jawabannya satu persatu. Jawaban A, pengembangan etnoagrikultur pada masyarakat kampung Cirendeu dilakukan berdasarkan musyawarah yang dipimpin ketua adat. Nah, jawaban ini salah, karena narasi tidak menyebutkan apapun tentang musyawarah atau ketua adat. Jadi, ini salah ya. Opsi B, salah satu motif pengembangan etnoagrikultur pada masyarakat kampung Cirendeu adalah untuk perlawanan terhadap kolonial Belanda. Nah, ini jawaban yang tepat, karena narasi jelas mengatakan bahwa mereka ingin tetap sehat dan kuat agar bisa melawan penjajah Belanda. Jadi ini sesuai ya dengan isi teks. Lalu untuk opsi C, pemerintah kolonial Belanda sering merampas padi dari kalangan petani sehingga masyarakat kampung Cirendeu enggan menanam padi di sawah. Nah, jawaban ini juga salah. Tidak ada cerita tentang perampasan padi oleh Belanda di narasi. Jadi ini tidak tepat ya. Lalu untuk opsi D, pengambilan keputusan dalam pengelolaan pertanian tradisional di kampung Cirendeu dilakukan melalui mufakat bersama tokoh adat. Nah, ini sama seperti opsi A, tidak disebutkan dalam narasi. Jadi, ini salah ya. Jawaban yang tepat adalah B. Oke adik-adik, lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal terakhir ya. Soal ini masih berhubungan dengan narasi yang kita baca tadi. Oke, silahkan diperhatikan. Pertanyaannya, pertimbangan geografis masyarakat kampung Cirendeu untuk mengganti bahan pangan beras menjadi singkong adalah A. Wilayah pegunungan yang penuh bebatuan sehingga lebih cocok untuk ditanami singkong. B. Wilayah yang penuh dengan hutan sehingga tidak cocok untuk mengembangkan lahan persawahan. C. Wilayah yang sumber airnya terbatas sehingga tidak cocok untuk mengembangkan lahan persawahan. D. Wilayah terbatas akses terhadap sumber air membuat wilayah tersebut ideal untuk budidaya padi sawah. Nah, ini jawabannya gampang sekali. Kalian bisa cek lagi pembahasan sebelumnya atau baca lagi narasi sebelumnya ya. Oke adik-adik, kira-kira begitulah gambaran prediksi soal UMPTKIN. Dan buat kalian yang mau kumpulan soal ataupun materi UMPTKIN yang lebih lengkap lagi, boleh banget hubungi admin ya. Kalian bisa langsung chat ke nomor ini ataupun DM ke Instagram Trik UMPTKIN. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Semangat terus belajarnya!